Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dalam program Embun Surgawi, Komsos Keuskupan Atambua, edisi Senin tanggal 27 Mei tahun 2024. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kehadirat-Mu untuk segala berkat dan anugerah yang Kau alirkan dalam kehidupan kami. Secara istimewa pada hari ini, hari yang baru, Engkau masih menganugerahkan kami kekuatan untuk tetap menjalankan kehidupan kami ini. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar kami semakin memahami akan misteri kasih-Mu. Kami dapat merenungkan sabda-Mu yang menjadi kekuatan dan pedoman kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan suci yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, harta sesungguhnya bisa menjadi berkat untuk menuju keselamatan. Tetapi harta juga bisa menjadi jalan kebinasaan jika tidak dipergunakan dengan bijaksana. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berjumpa dengan orang kaya. Orang tersebut bertanya tentang apa yang mesti dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ada sebuah kerinduan dari dalam diri orang yang kaya ini. Sebuah kerinduan untuk memperoleh keselamatan. Sebuah kerinduan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Terhadap pertanyaan itu, Yesus mengingatkan kepadanya apa yang telah tertulis tentang perintah Allah, yang kemudian kita kenal juga dalam 10 perintah Allah. Dan orang muda itu mengatakan, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus melihat kerinduan orang muda itu. Maka dalam kasih Yesus mengatakan kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada
orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sesungguhnya tidak melarang orang untuk memiliki harta. Yesus tidak melarang orang untuk menjadi kaya. Namun Yesus tidak menghendaki agar kita menjadikan harta sebagai tujuan akhir hidup kita. Janganlah menjadikan harta lebih dari segala-galanya, sehingga mengabaikan tujuan utama, karena kehidupan kita, tujuan hidup kita adalah kebersatuan dengan Allah. Kita semua tentu setiap hari berjuang untuk hidup, berjuang untuk bekerja, berjuang setiap saat untuk memperoleh harta dunia, agar kehidupan kita sejahtera, agar kehidupan kita lebih baik. Namun saudara-saudari, janganlah menjadikan harta sebagai tujuan utama dari kehidupan kita. Ketika kita menjadikan harta sebagai tujuan utama dari kehidupan kita, maka dalam mencari harta pun kita akan dengan menggunakan cara-cara yang bahkan bisa menghancurkan martabat manusia. Kita akan melekat erat dengan harta itu. Tetapi kalau dalam diri kita bangun dalam satu semangat spiritual bahwa tujuan hidup kita adalah kebersatuan dengan Allah, maka harta yang kita cari, harta yang kita dapatkan harus menjadi sarana untuk menuju pada keselamatan. Maka marilah kita terus berjuang agar harta tidak menjadi sebuah kelekatan dalam diri kita. Atau dengan kata lain, janganlah kita melekat erat dengan harta dunia, tetapi kita menggunakan harta dunia yang kita cari, yang kita kumpulkan untuk menggapai surga. Dengan cara terus-menerus dengan itu, untuk semakin menebarkan kasih, untuk membagikan kasih kepada sesama, kasih kebaikan yang kita taburkan. Oleh karena juga harta yang kita miliki akan mengukir sukacita dan keselamatan abadi, sehingga kita berani untuk melepaskan semuanya itu dan berjalan terus-menerus menuju kepada keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami tidak melekat kepada harta dunia. Tetapi kami sungguh-sungguh berjuang dengan harta dunia ini. Kami menjadikannya semuanya untuk menuju keselamatan. Kami mohon berkat-Mu agar hidup kami semakin menjadi taburan kasih bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh hidup dan karya kita pada hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.